Alam semesta itu adil, memberi mereka tubuh abadi, tapi juga membuat mereka tidak bisa menjadi lebih kuat melalui pelatihan. Jika mereka ingin berlatih, satu-satunya cara bagi mereka adalah meninggalkan tubuh aslinya dan mencuri tubuh orang lain. Babata berkata, meskipun mereka tidak bisa berlatih, pikirkan iming-iming keabadian, Luo Feng, kamu akan mengerti. Sama seperti anak-anak makhluk abadi, mereka berada di tingkat semesta, tetapi rentang hidup mereka hanya 10 era. Mereka tentu saja bersedia untuk menempatkan jiwa anak-anak mereka sendiri di dalam tubuh yang kekal. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Tanpa cara untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka dapat hidup hingga 1000 era, yang setara dengan 10.081.000 tahun, itu memang hal yang sangat menarik. Makhluk yang tak mati di alam semesta atau bahkan beberapa kerajaan besar, melalui penelitian pada berbagai ras tubuh abadi telah memperoleh beberapa peralatan yang unik dan khusus. Setelah itu, dengan menyimpan barang-barang ini dalam perak beku, mereka menjadi jimat kecil ini, yang dikenal di alam semesta sebagai cinta abadi. Dibutuhkan satu tubuh kekal untuk membuat salah satunya, kata Babata. Luo Feng segera mengerti. Ras yang terlahir secara alami dengan tubuh yang kekal, ternyata sangat menyedihkan di alam semesta. Di alam semesta, yang memiliki kekuatan dan pangkat banyak, banyak orang mengejar rentang hidup yang lebih lama. Repossession adalah satu jenis teknik, tapi teknik itu sangat jarang, dan sangat sulit untuk dilatih. Luo Feng, kamu juga mengandalkan jejak jiwa gurumu, hanya dengan dukungan itu kamu dapat menggunakan keterampilan. Babata berkata, untuk benar-benar mendapatkan manual dan teknik, itu pasti tidak lebih mudah daripada membeli amulet cinta abadi. Untuk memiliki tubuh lain, biasanya tubuh itu harus lebih lemah dari aslinya. Kata Babata, yang paling penting adalah, kepemilikan kembali memiliki risiko, seseorang mungkin berakhir dengan kerusakan diri. Mereka yang memiliki cinta kekal ditetapkan, hanya satu jimat dan tubuh Anda berubah menjadi tubuh yang kekal. Tentu saja, setelah menjadi tubuh abadi, seseorang tidak akan bisa berlatih lagi. Babata berkata, jika seseorang ingin melatih, ia harus membuang tubuh abadi dan memasuki yang lain. Benda-benda unik ini, hanya bisa diperoleh dari benda yang lahir dengan tubuh abadi. Seseorang seperti Susin yang memperoleh tubuhnya dari perubahan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan barang seperti itu darinya. Kata Babata. Luo Feng mengangguk. Baik, jika tidak, seseorang yang memperoleh tubuh abadi dan hidup selama 10 juta tahun hanya dapat mengizinkan orang lain untuk mendapatkan item dari tubuhnya lagi. Itu hanya mimpi. Maksudmu, Susin sekarang memiliki umur 1000 era. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Benar, juga, tubuhnya tidak akan pernah mati. Untuk membunuhnya, Anda harus menghancurkan jiwanya. Babata berkata, meski cinta abadi sangat berharga, dengan status gurumu, menyimpan beberapa di antaranya tidaklah sulit. Bagimu, mengenakan cinta abadi adalah sesuatu yang telah dia rencanakan sejak lama. Petik 2. Bahkan jika tubuh daging dihancurkan, dengan cinta abadi yang merekonstruksi tubuh Anda, tubuh itu secara alami akan terbentuk kembali. Ini adalah kartu truf penyelamat hidup yang paling utama. Petik 2. Namun, saya khawatir dengan Anda yang mengenakan cinta abadi, tidak merasakan bahaya dan karenanya tidak berlatih cukup keras. Itu sebabnya saya belum memberi tahu Anda efeknya. Petik 2. Aku tidak pernah berpikir kamu benar-benar mengorbankan tubuhmu sendiri dan menggunakan jiwamu untuk menyerang. Bahkan cinta abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Luo Feng tertawa dan santai. Itu bagus juga, itu bagus dari kemalangan. Lagi pula, Luo Feng sangat jelas. Susin tidak akan pernah menjadi seorang pejuang, bahkan dengan roh alam, kristal Muyadel, harta yang tak terhitung jumlahnya dan mereka mungkin bisa memaksanya ke tahap penjelajah bintang, tapi hanya itu. Dan sekarang, meskipun dia tidak bisa berlatih, dia memiliki tubuh yang kekal. Distrik Mingyue Kota Yangzhou, rumah Luo Feng. Susin sedang duduk di meja, kaget. Apa yang salah? Pikiran Susin sedang berputar-putar. Tiba-tiba, layar notebook yang terbuka memiliki peringatan pesan baru. Yang aneh adalah, pesan itu otomatis terbuka. Susin, saya Luo Feng. Kata-kata di bagian atas pesan mengejutkan Susin, alisnya berkerut, dia sangat jelas bahwa para elit dunia memiliki AI, bahkan Luo Feng memilikinya. Beberapa email,
telepon, rekaman video, del. Tidak cukup untuk dipercayainya, karena kakaknya Sugeng dulu melakukan hal semacam ini. Aku tahu kamu curiga, tapi ketika kamu baru saja mencoba bunuh diri, amulet yang kuberikan padamu sebelumnya bekerja, itu sebabnya saat ini kamu masih hidup. Dan jimat itu seharusnya menghilang. Petik 2. Susin terkejut, segera mengusap dadanya dan menunduk untuk melihat. Memang amulet pengamannya sudah hilang, yang tersisa hanyalah rantainya. Ini membuat Susin terkejut, dan sangat terkejut. Dia tahu dia baru saja bunuh diri, namun sekarang dia masih hidup. Apakah ini benar-benar Luo Feng? Luo Feng tidak mati. Aku tahu kamu curiga, tapi dalam 6 bulan aku akan pulang, paling lama 7 bulan. Baiklah, ingat, jangan lakukan hal-hal konyol. Luo Feng menyelesaikan pesannya. Susin merasakan hatinya yang lelah sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan. Dunia yang semula hitam dan putih sekali lagi dipenuhi dengan warna, hidupnya sekali lagi dipenuhi dengan harapan. Mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Dibangkitkan setelah mati, ini jelas membuat Susin lebih percaya. 6 bulan, paling banyak 7 bulan. Aku harus memberi tahu ayah dan ibu, Luo Hua juga, tentang kabar baik ini. Susin sangat bersemangat. Hari itu, setelah keluarga Luo Feng melihat pesan itu, meskipun mereka dikejutkan oleh upaya Susin untuk bunuh diri dan menegurnya. Ini memenuhi semua orang dengan harapan lagi. Sementara mereka mencurigai apakah itu perbuatan Ai, mereka masih akan menunggu dengan sabar selama setengah tahun lagi. Tahun 2061, tanggal 9 Maret. Malam telah tiba, keluarga Luo Feng sedang makan malam sambil tertawa. Ayah, ibu, jangan memaksa. Cukup sulit bagiku untuk pulang dan makan malam bersama kalian semua. Baiklah, aku akan memberitahumu, liburan musim panas ini, Zenan dan aku akan mendaftarkan pernikahan kita. Luo Hua tertawa. Luo Hua baru saja memperoleh rumah lain di distrik Mingyue. Setelah semua kakak iparnya tinggal di sini, dia yang tinggal di sini juga akan terlalu ramai. Dengan statusnya, membeli rumah lain itu sederhana, terlebih lagi dia juga seorang pejuang. Tepat sekali. Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa, dua bayi di box samping sedang memanjat, tertawa dan bersenang-senang. Mengapa Susin belum kembali? Gong Xinlan tidak bisa membantu tetapi menatap keluar dengan cemas. Saat ini, Little Xin telah menyelami pekerjaannya, itu juga hal yang baik. Luo Hongguo tertawa, Gong Xinlan mengangguk, benar, jika dia mencoba bunuh diri lagi itu akan buruk. Mendadak, penglihatan Luo Hongguo dan Gong Xinlan langsung kabur, putong. Putong, putong. Sekelompok penjaga di luar halaman semuanya roboh. Kedua pengasuh di dalam rumah juga roboh, Luo Hongguo dan Gong Xinlan roboh di atas meja, tidak ada gerakan. Diam. Yang bisa didengar hanyalah suara kedua bayi itu. WHO. Luo Hua melihat keluar dengan dingin. Tuan Luo, apa kabar? Dua pria berpakaian setelan barat hitam tersenyum saat mereka masuk, seolah-olah mereka akan kembali ke rumah. Salah satunya adalah seorang pria kulit putih sementara yang lainnya lebih mirip orang Asia Selatan. Pria Asia Selatan itu tersenyum, tenang, mereka hanya ditidurkan, saya belum membunuh mereka. Dua perwakilan membuat penampilan yang begitu megah, aku ingin tahu ada apa. Luo Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, hanya mengambil beberapa barang milik Star Traveler, dan hal-hal yang tidak berhak disimpan oleh orang normal. Pria Asia Selatan itu tersenyum, tenang, saya tidak akan membunuh siapapun, namun, saya harap Anda tetap tenang, saat Anda memerintahkan robot logam itu keluar, saya akan segera, kepada orang-orang ini. Ledakan. Dia membuat ekspresi berlebihan, menyebabkan jiwa mereka meledak. Sago Nehru, kamu adalah satu-satunya pembaca roh penjelajah bintang di dunia saat ini, apa kamu harus melakukan hal seperti itu? Luo Hua berkata dengan sungguh-sungguh, dia tahu, tidak peduli seberapa cepat robot itu, mereka tidak secepat pikiran pembaca roh. Sago Nehru, pembaca roh jenius India, sejak Luo Feng dan Isburne jatuh, Nehru, yang baru saja menerobos, adalah satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang yang tersisa. Ada kebutuhan, tentu ada. Sago Nehru tersenyum, Tuan Luo, saya yakin Anda tahu sedikit tentang keadaan dunia saat ini. Menurutmu, harta yang ditinggalkan Luo Feng di keluargamu akan ditinggalkan begitu saja?
Juga, meninggalkan mereka di keluarga Luo adalah pemborosan. Petik 2. Kristal Muya. Sago Neru tersenyum, mereka sebenarnya tersembunyi di sebuah ruangan di bawah tanah. Wow, 18 kristal Muya. Dan cukup banyak roh alam. Besar sekali, hasil tangkapan Luo Feng benar-benar besar. Sago Neru sangat terkejut. Ekspresi Luo Hua berubah pucat. Dia mengerti, musuh menggunakan energi rohnya untuk mencari. Bagaimana Anda mengontrol robot logam itu? Sago Neru memandang Luo Hua. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Luo Hua menggelengkan kepalanya, bahkan aku tidak bisa, saudaraku meninggalkan perintah untuk melindungi keluarga kita. Mereka akan selalu mengikuti perintahnya saja. Petik 2. Oh. Sago Neru mengangguk, dia mengerti. Mendadak, pintu bawah tanah otomatis terbuka, tas kerja melayang, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Terima kasih. Sago Neru tersenyum, saya akan memberikan beberapa nasihat, hanya dengan kekuatan yang besar Anda dapat memiliki harta yang begitu besar. Kalau tidak, untuk robot-robot itu, mereka kuat. Tapi bagaimanapun juga mereka hanyalah robot. Oh, meski dengan jarak beberapa ratus meter, aku masih bisa langsung menghancurkan jiwa keluargamu. Petik 2. Jadi, jangan lakukan hal bodoh. Wei Nuo, ayo pergi. Sago Neru berbalik dan pergi, wakil Wei Nuo mengikuti di belakang. Luo Hua memperhatikan saat mereka pergi, tidak berani bergerak. Kapal perang berbentuk cakram terbang setidaknya 300 meter jauhnya, bahkan di kapal perang, serangan roh Sago Neru dapat dengan mudah langsung membunuh semua keluarga Luo. Bajingan. Berdiri di jendela, menyaksikan kapal perang pergi, ekspresi Luo Hua jelek. Untungnya, dia telah membagi 60 kristal Muya menjadi beberapa bagian, menyimpannya di lokasi yang berbeda. 18 kristal ini, sudah sangat mengejutkan kedua perwakilan. Lagi pula, Hong dan Dewa Petir hanya memperoleh total sekitar 10 kristal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang salah dengan saya? Pengawal, pengasuh, Luo Hongguo dan yang lainnya terbangun. Luo Hua membantu mereka dan yang lainnya, tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin. Luo Hua hanya bisa mengakui, melawan para pejuang, robot logam masih bisa bertahan dengan cepat. Namun, melawan seorang pembaca roh dan serangan spiritual mereka, robot logam tersebut tidak memiliki cara untuk bertahan. Ketika insiden itu terjadi, semua percakapan semuanya didengar oleh robot logam dan dikirim ke Babata, tentu saja Luo Feng juga mengetahuinya. Wei Nuo, Sago Neru. Petik 2. Monster bertanduk emas yang panjangnya lebih dari 300 meter, jauh di dalam lautan yang ganas, pupil keemasannya yang gelap mengamuk. Babata, kamu mengatakan bahwa mereka sekarang bekerja dengan ketua kelima Atkin, kura-kura pengecut itu, tetap rendah hati, bahkan selama insiden menelan monster, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Sekarang dia menunjukkan ambisinya. Aku selalu membencinya, sekarang. Atkin. Sago Neru. Petik 2. Luo Feng sangat marah. Karena tidak dapat mengunjungi orang yang dicintainya sebelumnya, dia sudah sangat menyesal. Tidak disangka bahwa Atkin dan beberapa orang lainnya, karena keserakahan mereka sebenarnya berani mempermainkan hidup mereka. Tidak peduli amarahnya, Luo Feng harus bertahan. Meskipun hari-hari menahan amarahnya tampak seperti bertahun-tahun. Akhirnya, pengasuhan pertama berhasil, tahun 2061, tanggal 2 Juni. Itu adalah hari di mana Luo Feng akan keluar dari kabut keemasan menyelimuti bukit besar. Ini adalah bukit yang seluruhnya terbuat dari logam. Di udara di atas bukit, telur berbentuk oval sedang mengambang. Cangkang telur mulai pecah, sebuah lengan terangkat dari dalam, akhirnya telur itu terbelah sepenuhnya. Seorang pria yang benar-benar telanjang dan bugar dengan rambut hitam pendek melayang di udara, matanya tenang, apapun pandangannya, sepertinya dipenuhi dengan rasa takut. Pada ketinggian 1,78 meter, meskipun dia kurus, tubuhnya tampak seperti baja tempa berkualitas tinggi yang ditempa dengan baik, memberikan rasa kekuatan yang luar biasa. Pria berambut hitam pendek mengamati tanah emas. Ini adalah dunia internal saya. Mata pria itu dipenuhi dengan keheranan dan keingintahuan. Semuanya tiba-tiba lenyap, pada saat bersamaan. Gemuruh. Binatang bertanduk emas, tertutup sisik hitam seluruhnya, dengan panjang tubuh 320 meter tiba-tiba muncul di darat.
Jauh di dalam Samudra Pasifik, laut yang ganas dan arus bawah mengamuk. Binatang bertanduk emas itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, seorang pria telanjang dengan rambut hitam pendek muncul. Saya akhirnya kembali. Mata Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit ditahan, inti. Dengan pikiran, dia merasakan di dalam tubuhnya, dengan jelas melihat hatinya sendiri melalui dadanya, di antara paru-parunya, tepat di tengah di titik ulu hati, intinya berputar di tempatnya, diisi dengan ukiran emas yang rumit, memancarkan keemasan, cahaya. Inti ini sangat kecil. Sebelumnya, binatang bertanduk emas berukuran 180 meter, diameter inti ini hanya sekitar 20 cm atau lebih. Sekarang Luo Feng telah kembali ke tubuh manusianya, intinya hampir beberapa milimeter. Energi genetik. Kekuatan spiritual. Petik 2. Pikiran Luo Feng bergerak. Gemuruh. Sejumlah besar kabut emas terbang ke tubuh Luo Feng dari dalam dunia internalnya, dengan cepat berkumpul di pusat perutnya, berputar-putar dan berkumpul. Dengan banyaknya kabut karakteristik logam dari dunia internalnya, 1, 2, dan akhirnya 3 planet mini terbentuk di sekitar dantiannya. Bintang Traveler level 3. Sekarang, tubuh Luo Feng hanya bisa menahan begitu banyak, lebih banyak lagi yang mengharuskannya untuk memperkuat tubuhnya terlebih dahulu, meningkatkan kemampuan dantiannya untuk menahan energi. Gemuruh. Pada saat yang sama, di dalam intinya, jiwa Luo Feng yang telah mencapai tingkat penjelajah bintang 3 dengan liar menyerap energi alam semesta. Saat itu diterima ke dalam inti, itu segera dikirim untuk disempurnakan, namun itu hanya pemurnian sederhana, mencapai Star Traveler level 5 dan dengan cepat meninggalkan inti, mengalir melalui kepala dan kesadarannya. Gelombang energi roh yang ganas terus berkumpul, perubahan mulai terjadi, membentuk planet roh lain. Setelah menghabiskan setengah jam yang baik, akhirnya berhenti. Dalam kesadarannya, planet merah darah, dengan 5 planet lain yang mengorbit di sekitarnya, terus berputar. Wisatawan bintang 6, Luo Feng, tubuhmu berada di Star Traveler level 4, namun, kemampuan spesialmu sebelumnya adalah tubuh emas, itulah mengapa, kekokohan tubuhmu sebanding dengan petarung level 4 Star Traveler. Ia mampu menanggung kekuatan pembaca spirit level 6 penjelajah bintang, itulah batasnya. Kata Babata. Dimengerti. Luo Feng tersenyum saat dia membuka matanya, di sampingnya seorang penjaga perak cair terbang keluar, dari penjaga itu dia menerima cincin penyimpanannya, energi rohnya menciptakan penghalang pelindung di laut, dari dalam dia mengambil satu set pakaian untuk dipakai. Kontak Cloud. Luo Feng membuang muka. Ribuan meter jauhnya di laut, fin kontak awan berwarna merah darah, meskipun menyusut lebih kecil, itu segera terbang ke arah Luo Feng. Setelah mengenali pemiliknya, pohon anggur. Kontak awan, akan mengikutinya seumur hidup, saat jiwa Luo Feng dihancurkan, ia juga akan mati. Sua, cloud kontak fin menyusut dan masuk ke dalam kulit Luo Feng, menghilang. Gelombang pikiran dan emosi dari cloud kontak fin ditransmisikan melalui, bahagia. Sepertinya, saya sama seperti sebelumnya. Luo Feng menghela nafas, namun pada intinya, inti jiwaku adalah inti dari dunia internal. Tubuhnya dipelihara dari dunia internal. Jadi, tubuh Luo Feng saat ini mirip dengan tubuh binatang bertanduk emas, kelemahan mereka adalah inti yang membawa jiwa dan dunia internal. Saat ini, bahkan jika kepala manusia Luo Feng diledakkan, dia tidak akan mati. Yang dia butuhkan hanyalah mengeluarkan energi dan itu akan tumbuh kembali, seperti binatang bertanduk emas. Luo Feng, aku memberimu pilihan ras lain dan kamu harus memilih manusia. Tubuh dan kecepatan evolusi Golden Hornet Hex, akan jauh melebihi kecepatan evolusi tubuh manusia bumi Anda. Meskipun dunia internal memiliki karakteristik alam semesta logam yang harus disediakan, genetika tubuh Anda terlalu lemah, bahkan dengan kekuatan yang besar, jika tidak dapat menahannya, lalu apa yang terjadi? Babata jelas masih belum puas. Luo Feng tertawa. Dia memahami logikanya, pertumbuhan binatang bertanduk emas bergantung pada dunia internal, setiap kali dunia internal tumbuh satu tingkat, binatang bertanduk emas akan segera menyerap energi dalam jumlah besar, dengan cepat tumbuh dalam satu tingkat juga. Dengan begitu, binatang bertanduk emas akan selalu mempertahankan kecepatan yang sama dengan dunia internalnya. Namun, genetika tubuh Luo Feng, dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, terlalu inferior.
Itu tidak bisa berevolusi dengan kecepatan yang sama. Tidak apa-apa, saya tidak bisa terlalu serakah. Luo Feng tertawa, setidaknya, saat ini aku adalah pembaca roh level 6 penjelajah bintang. Dalam tubuh manusia buminya, dia adalah seorang pembaca roh level 6 penjelajah bintang. Saat dia beralih ke tubuh Golden Hornet Beast, dia menjadi star level 3 Golden Hornet Beast. Setelah lebih dari setahun, dari bintang level 1 ke bintang level 3. Itu cukup cepat, itu akan menjadi lebih lambat saat dia tumbuh, terutama titik kritis untuk menembus level semesta, yang akan membutuhkan lebih banyak waktu. Gemuruh. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan cepat keluar dari lautan. Tinggi di udara. Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang melonjak, menuju Eropa, ekspresinya dingin. Luo Feng, setelah insiden dengan binatang menelan, terkuat dan elit di bumi semuanya telah jatuh, istana Wargods telah ditutup. Para prajurit tidak memiliki pemimpin, tidak ada yang seperti Hong, Dewa Petir atau Anda, yang memiliki rasa kekuatan absolut di antara yang kuat. Karena itu, semuanya berantakan saat ini. Petik 2. Dan saat itu ketua kelima Atkin telah menjadi yang terkuat saat ini. Atkin, Yan Hai, mereka awalnya adalah perwakilan dari Hari Alliance, tapi sejak yang terkuat di Eropa, yang merupakan Isburne terkuat jatuh, Atkin adalah yang terbesar, dia bergabung dengan Yan Hai dan memimpin sekelompok perwakilan. Baik itu memeras, mengancam atau hanya menggunakan kekerasan, mereka dengan cepat mengambil alih Hari Alliance. Petik 2. Juga, Atkin dan Yan Hai telah memasukkan Sago Nehru. Dan Sago Nehru, sebagai jenius India, secara alami diterima di Thunder Dojo dan saat ini menjadi salah satu penyelidik mereka. Menurut penelitian saya, ini adalah laporan saya. Kekuatan ini, Atkin awalnya adalah ketua kelima, Yan Hai awalnya menantang ini tapi gagal, tapi kekuatannya sebanding dengan Jia Yi. Keduanya sangat kuat. Sago Nehru, saat ini adalah satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang di bumi, dia juga jenius yang saya sebutkan sebelumnya yang berada di bawah Anda. Petik 2. Ekspresi Luo Feng dingin. Mengenai organisasi yang dipimpin Atkin, Yan Hai, dan Sago Nehru, mereka menjadi kuat. Di bawah mereka ada beberapa perwakilan wisatawan bintang tingkat 1 dan 2. Mereka saat ini adalah kekuatan utama bumi. Di bawah mereka ada Dojo of Limits. Dojo of Limits memiliki 3 penjaga paling setia, yang sangat bersatu. Petik 2. Lalu ada 5 negara besar. Akhirnya, Thunder Dojo. Sejak Dewa Petir koma, dengan Sago Nehru bergabung dengan Dojo, Dojo Guntur mengalami masalah internal dan situasinya cukup serius. Petik 2. Luo Feng terkejut dengan berita ini. Untuk mengontrol aliansi hari sekaligus juga mempengaruhi Thunder Dojo, kekuatan ini memang menakutkan. Mengandalkan pemerasan, pemaksaan, pembunuhan atau pencurian harta, kekuatan ini telah membangun fondasinya yang kuat. Semua negara tidak berani menyinggung mereka. Kata Babata, Atkin adalah petarung paling kuat. Nehru adalah pembaca roh yang paling kuat. Juga, Yan Hai yang lebih dekat dengan Atkin. Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, kerabat mereka tidak menderita. Luo Feng pasti tidak lupa, 5 pahlawan yang pergi bersamanya untuk bertempur melawan binatang bertanduk emas. Kurang lebih, mereka tidak jauh lebih baik, namun, tidak ada yang berani menindas keluarga dari 8 pahlawan. Hanya keluarga Mo Henderson yang lebih parah, 1 meninggal. Menurut media, mereka bilang itu kecelakaan mobil. Kata Babata, ekspresi Luo Feng menjadi lebih dingin. Perebutan kekuasaan sangat brutal. Meskipun terlihat damai di permukaan, banyak yang telah mati di balik bayang-bayang dengan orang baru menggantikan mereka. Hari-hari menjadi lebih baik tanpa bahaya baru dan tumpukan sampah baru ini meningkat. Niat membunuh Luo Feng meningkat, dari pengaruh garis keturunan dan garis keturunan binatang bertanduk emas, Luo Feng saat ini jauh lebih biadab, dulu kita tidak melihat mereka pada saat krisis, sekarang mereka telah melompat keluar dan mengambil alih. Bahkan keluarga para pahlawan yang berani mereka ancam, merampas harta mereka. Petik 2. Mereka pantas mati. Mereka pantas mati. Pandangan Luo Feng adalah dewa, tanpa harimau di gunung, monyet mengambil alih. Atkin, Yan Hai, Sago Nehru, kalian semua akan mati. Petik 2. Pada Star Traveler level 3,
Luo Feng telah melampaui para pahlawan tua dengan membunuh monster Grand Emperor dan setara dengan Hong dan Dewa Petir. Dan sekarang, di Star Traveler level 6. Membunuh orang-orang itu seperti menginjak semut. Eropa, kota markas Paris, Fajar. Mengenakan setelan barat, dengan semua rambut putihnya dipangkas rapi, Yan Hai dalam suasana hati yang baik saat memegang gelas anggur dan duduk di balkon lantai 3 vilanya. Hehe, mengendus, Yan Hai sepertinya menikmati baunya, menutup matanya dan menyesapnya. Menggembirakan, Yan Hai berkomentar sambil menikmati. Dia menikmati hidupnya saat ini, kembali selama periode Grand Nirvana, dia menganggap akhir dunia dan situasi itu sebagai kehidupan terbaik untuk yang kuat, dia bisa hidup seperti seorang kaisar. Dia telah mengumpulkan di sampingnya sekelompok pembantu biadab dan brutal seperti dia, namun, Jia Yi bajingan itu, rasa keadilannya terlalu kuat. Keduanya adalah saingan besar. Sebagai dua pejuang hebat dari Tiongkok, kekuatan mereka sangat dekat. Akhirnya ia terpojok oleh Jia Yi dan akhirnya terpaksa meninggalkan China, bersembunyi di ujung benua Eropa yang jauh. Puluhan tahun berlalu dengan dia tidak berani menginjakkan kaki di China. Dan sekarang, kapanpun dia ingin pergi, dia akan melakukannya, dia melakukan apapun yang dia suka. Jia Yi sudah mati. Ketua keempat juga telah meninggal. Luo Feng, bajingan sakit itu juga sudah mati. Yang tersisa hanyalah ketua kelima Atkin, dan dia adalah teman baiknya, dia sama seperti dirinya sendiri. Anggur yang enak, anggur yang enak. Yan Hai tersenyum ujung ke ujung, menuangkan untuk dirinya sendiri untuk dinikmati. Hari-hari yang menindas dari sebelumnya telah berlalu, dan sekarang, dia menjalaninya. Yan Hai terkejut, perlahan berbalik untuk melihat, hatinya dipenuhi ketakutan, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Dengan kristal Muya, aku sudah melangkah ke penjelajah bintang level 3. Bahkan Atkin yang sedikit lebih kuat dariku, tidak bisa berada di belakangku tanpa aku sadari. Di bumi ini, seharusnya tidak ada orang seperti itu, tidak mungkin. Petik 2. Hatinya meraung. Namun, Yan Hai terus perlahan berbalik, tatapannya terkonsentrasi, menatap tajam ke tempat itu, dia ingin tahu, siapa itu. Mengenakan celana panjang tentara, dengan tanpa lengan sederhana di atas, rambut hitam pendek, seluruh tubuhnya tampak sangat jahat dan ganas, tatapannya sangat dingin. Kamu, mata Yan Hai terbuka lebar. Tidak, wajahnya menjadi merah padam, seolah-olah dia telah melihat hantu, tidak mungkin. Kamu, jangan terlihat seolah-olah kau telah melihat hantu, hanya rasa takut yang bersalah akan kematian. Aku memang Luo Feng, dan aku datang untuk menuai hidupmu. Suara dingin terdengar. Gemuruh. Yan Hai merasa jiwanya terkoyak, setelah jiwanya tersebar, seluruh tubuhnya runtuh di lantai. Luo Feng melihat dengan tatapan sedingin es, kamu yang pertama. So, dia sudah terbang jauh.